Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, kita akan masuk dalam ungkapan situasi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali berngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini kita memasuki bulan Pelkes GPIB. Maka mari merenungkan lebih dalam apa kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Kita akan mengkidungkan kidung jemaat 242 bait 1 dan 2. Memuliakan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tabiskan ibadah Minggu Trinitas pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nas pembimbing diambil dari kitab Efesus pasal pertama ayat 7 hingga ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kami. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui, ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkau Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan.
Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, kini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikianlah perintah baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Bapak Ibu Saudara, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu untuk kembali membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon bimbing kami, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami dimampukan bukan hanya untuk mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati makna firman ini dengan menerapkannya dalam karya hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, supaya dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar
firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita kupas Efesus pasal pertama ayat 3 hingga 14 ini, saya mau berbagi kisah kesaksian ketika saya melayani di Jawa Tengah, di sebuah jemaat di Solo, di Surakarta. Ada satu kejadian di mana rekan pelayanan yang kami sama-sama melayani, kami sama-sama waktu itu BP Mupel di Jawa Tengah, dan rekan ini bercerita tentang perusahaannya sedang mengalami masalah. Ada perusahaan partner bisnisnya yang mengklaim usahanya kolaps, bangkrut, dan kemudian mem-PHK karyawannya besar-besaran. Dan ketika dia mem-PHK karyawannya besar-besaran itu, rekan saya ini harus rugi ratusan juta. Dan teman saya ini bilang, sebetulnya saya tahu Pak, dia itu seharusnya tidak bisa mengklaim diri bangkrut, karena dia sebetulnya masih punya kemampuan. Dan yang saya heran, dia itu aktif dalam pelayanan. Dia anak Tuhan Pak, sama seperti kita Pak, aktif dalam pelayanan. Tapi kenapa dia tidak jujur? Kenapa dia mau korbankan orang lain? Dan sebetulnya cerita semacam ini sama dengan yang saya alami waktu saya melayani di Jawa Timur, di Bangil. Itu salah seorang rekan presbiter juga bercerita tentang bos di perusahaannya yang mengklaim perusahaannya bangkrut, kemudian mem-PHK ratusan pegawainya. Padahal sebetulnya dia masih mampu. Hanya karena dia mau banting setir, pindah ke usaha yang lain, dia melakukan tipu muslihat semacam itu. Padahal yang bersangkutan ini pengusaha yang juga anak Tuhan. Seharusnya anak Tuhan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai rekan saya ini bilang, wah padahal kalau ngomong Pak, setiap hari itu Pak, wah gaya hidupnya tuh ngomongnya rohani sekali Pak. Ya puji Tuhan, usaha itu nggak pernah lepas dari sebut nama puji Tuhan dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau kutip apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal 7 ayat 21-23 bicara demikian. Injil Matius pasal 7 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi gak cukup tiap hari bilang puji Tuhan, haleluya. Gak cukup kalau kita gak melakukan istilahnya dikatakan di sini kehendak Bapakku yang di sorga. Bahkan dilanjutkan di ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Loh, kan saya sudah melakukan mujizat, saya akan bernubuat, saya akan mengusir setan dan selanjutnya. Yesus bilang apa di ayat 23? Pada waktu itulah aku di sini merujuk kepada Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang bilang Tuhan Yesus Bapak Ibu, bukan saya. Tuhan Yesus bilang. Dalam arti tidak cukup
bilang puji Tuhan, haleluya, bisa pelayanan ini itu, kesaksian, mujizat. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, lakukan perintah kita firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen pada saat ini yang menganggap remeh, menganggap sebelah mata kasih karunia itu. Aku sudah dapat kasih karunia keselamatan dalam Kristus Yesus, maka hidup sesukanya. Kristen katanya Kristen, tapi kehidupannya jauh dari kekristenan itu sendiri. Jadi kalau kita baca Injil Matius ini gambarannya apa? Wah, berarti jadi orang Kristen itu berat. Gak cukup bilang puji Tuhan tiap hari, bisa lakukan mujizat, usir setan, bernubuat, berkhotbah, gak cukup. Tapi harus melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara itu berarti kita jatuh pada pemahaman, waduh, berarti jadi orang Kristen ini berat. Sebenarnya memang berat. Tuntutan orang Kristen itu begitu tinggi, tetapi juga sebetulnya ringan. Kenapa ringan? Ringan karena Allah tidak cuma membuat tuntutan, Allah tidak hanya menuntut, tapi Allah juga memampukan kita. Jadi sebetulnya kalau kita mau, kita pasti mampu. Karena kita dimampukan. Karena Allah yang memampukan kita. Lalu kenapa kita seringkali gagal jadi orang Kristen? Gagal menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus Yesus. Biasanya kita gagal karena sebetulnya kita punya kemampuan, tapi kita tidak menyadarinya, Bapak Ibu. Contohnya, kehendak Allah Bapa yaitu kita melakukan hukum kasih. Kita melakukan kasih, berarti kita harus mengasihi. Mengasihi siapapun, termasuk musuh kita, orang yang mencaci maki kita, menganiaya kita. Kita harus bisa mengasihi, mengampuni mereka. Bisa enggak? Mungkin belum apa-apa kita sudah bilang, waduh, berat itu, sulit itu. Bagaimana kita mau mengampuni dia? Dia sudah menzolimi saya, dia sudah fitnah saya, dia tikam saya dari belakang, dan selanjutnya. Mungkin kita bilang, nantilah, kalau saya sudah tenang baru saya ampuni dia. Salah. Ampuni dia, maka Anda akan tenang gitu. Sebetulnya mudah gitu. Mudah. Apa sih yang sebetulnya Tuhan tuntut dari kita? Bapak Ibu Saudara, kita lihat bacaan kita di dalam kitab Efesus. Bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang katanya tuntutannya berat, tetapi Allah memampukan kita. Yang penting kita mau, karena kita pasti bisa. Apa yang Allah tuntut? Coba kita perhatikan bacaan kita pada ayat yang keempat. Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini tuntutannya, kita perhatikan di ayat yang keempat, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita bicara mengenai new normal, new normalnya orang Kristen itu seperti ini. New normalnya itu hidup tak bercacat, hidup kudus di hadapan Allah. Itu new normal kita sebagai orang Kristen. Kalau kita hidup tidak kudus dan cacat di hadapan Tuhan, ya itu kehidupannya tidak normal sebagai anak Tuhan. New normal kita seperti itu. Cuman kalau kita bicara, waduh, kalau tak bercacat di hadapan manusia mudah gitu kan. Karena kita manusia sekarang ini dalam kehidupan kita gak cuma butuh baju, kita juga butuh masker. Dalam arti kita butuh topeng. Kita bisa pakai topeng di hadapan manusia. Kita kelihatan sempurna, kita sibuk dengan pencitraan. Tapi kalau kita mau bicara tak bercacat di hadapan Tuhan, topeng apa yang kita mau pakai? Karena Tuhan pasti tahu kita dengan segala kekurangan kelemahan kita gitu. Bagaimana kita bisa hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan? Ini sesuatu yang tidak mungkin kita penuhi. Mengasihi dengan tulus, hidup jujur, setia, rendah hati, mengasihi betul-betul penuh dengan kasih yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus. Ingat, Bapak Ibu Saudara, Allah bukan cuma menuntut, tapi Allah juga memampukan kita. Bagaimana Dia memampukan kita? Pertama, kita lihat di ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang
dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Allah memampukan kita. Pertama, Allah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Ini yang pertama catatannya. Allah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi yang menunggu kita di sorga itu berkat rohani. Bukan 72 bidadari Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berharap 72 bidadari ya bukan kekristenan yang Bapak Ibu harus ikuti. Tapi berkat rohani di dalam sorga. Dan berkat rohani itu bukan hanya nanti kita terima di sorga. Dalam hidup ini pun, saat ini pun kita terima berkat rohani itu. Kita terima kasih itu. Kita terima kebahagiaan, kesukacitaan, kepuasan, kesetiaan. Semua hal yang membuat kita bisa bahagia. Yang bisa membuat hidup kita bermakna. Itu sebetulnya Allah sediakan bagi kita. Nah, berkat-berkat rohani yang dari Bapa ini seringkali kita tidak rasakan. Kenapa kita tidak merasakannya? Karena hidup kita pengap. Akal budi hati kita gelap. Dikuasai oleh dosa. Karena ini kecenderungan kita. Manusia yang mengklaim juga sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen itu cenderung mau ini, mau itu gitu kan. Ikut Tuhan, oh mau. Dosa jalan terus gitu kan. Mengampuni iya, tapi membenci juga gitu kan. Dendam masih ada gitu. Istilahnya bicara mengenai kasih, tapi masih ada iri hati, dengki dan sebagainya. Di rumah ibadah nampak begitu suci, di luar kembali berkelahi, bajudi gitu kan. Padahal kalau kita bicara kotor dengan bersih ketika dicampur, mana yang menang? Pasti yang kotor gitu. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, Allah tidak hanya menyediakan segala berkat-berkat rohani, tapi Allah juga menyediakan tempat yang bersih. Dia membersihkan kita dari dosa melalui anaknya. Kita perhatikan di ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, maksudnya Kristus Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah menyediakan bukan hanya berkat rohani, tapi juga menyediakan hati yang bersih melalui anaknya Kristus Yesus. Oleh Kristus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa, penyucian dari segala kesalahan-kesalahan kita. Dan setelah kita menerima karunia-karunia, istilahnya kita menerima berkat rohani, kita menerima berkat di dalam Kristus Yesus, kita diberi hati yang telah dicuci oleh darah Kristus Yesus, hidup yang dibaharui oleh kematiannya. Allah masih memberikan kepada kita pembimbing agar kita bisa hidup sesuai dengan tuntutannya yang tinggi itu. Siapa pembimbing itu? Kita lihat ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus yang menuntun kita hidup sesuai dengan tuntutan yang Allah kehendaki. Karena tugas Roh Kudus memampukan kita hidup sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Roh Kudus mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus mau dan selanjutnya. Dan itu yang kita mau renungkan pada saat ini di Minggu Trinitas. Bapak Ibu bisa lihat simbol Trinitas yang ada di depan. Simbol Trinitas ini mau mengingatkan kita Allah Bapa yang telah memberikan berkat rohani bagi kita di sorga. Karena kita hidup di dalam dosa, maka Dia berikan Kristus Yesus anaknya, menyelamatkan kita, menebus kita, membersihkan kita. Tapi Dia tidak meninggalkan kita begitu saja ketika Kristus Yesus naik ke sorga. Dia tetap berikan pendamping untuk kita, pemelihara kita, penopang kita, penguat kita, penghibur kita, yaitu Roh Kudus. Ini keberadaan Trinitas. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mampukan kita terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut dari kita. Walau hidup sebagai orang Kristen itu berat,
Tapi percayalah, kita pasti mampu. Yang penting kita mau. Mau buka hati pikiran, biar Roh Kudus yang bertahta dan berkarya. Biarlah ini yang kita renungkan di hari Minggu Trinitas pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, kini marilah bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli, di mana dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Esa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup. Kita akan masuk di dalam rangkaian doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, juga untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan di Minggu Trinitas ini. Biarlah di minggu ini kami mengerti, memahami akan kuasa peran Roh Kudus untuk membimbing kami, menuntun kami hidup sesuai dengan apa yang Allah Bapa kehendaki.
jalani hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Kami sadar Bapa, sebagai manusia dengan banyak kekurangan dan kelemahan, kami tidak akan sanggup, kami tidak akan mampu hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu yang akan mampukan kami melangkah, berkarya sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai anak-anak Allah yang menerapkan segala perintah titah yang telah disampaikan oleh Kristus Yesus untuk mengasihi Tuhan Allah dan segenap sesama kami manusia dengan penuh kasih yang penuh ketulusan. Kami serahkan keberadaan kami umat-Mu hanya ke dalam tangan kasih Bapa di sorga, juga keberadaan kami keluarga besar, jemaat, penabur dan simpatisan yang ada di tengah-tengah situasi kondisi wabah pandemik yang melanda dunia ini. Bapa, ketika di negeri ini kami memasuki keberadaan new normal atau kehidupan normal yang baru, kami seharusnya juga sadar sebagai pengikut Kristus Yesus, kami harus menjalani kehidupan normal yang baru sebagai pengikut Kristus. Karena seringkali dalam hidup ini kami hidup mengikuti ego, nafsu, ambisi. Kami tidak hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia baru. Kami masih seringkali hidup sebagai manusia lama di dalam dosa, mengikuti segala ambisi nafsu dunia. Biarlah di dalam era new normal ini kami diingatkan untuk kembali hidup sebagai manusia baru di kehidupan normal yang baru ini, dan betul-betul tidak menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami anak-anak Tuhan. Kami betul-betul hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kepada kami, hamba-hamba-Mu, para presbiter, unit misioner, pelayan pengurus pelkat, pengurus komisi BPPJ, panitia renovasi, para pegawai gereja, di dalam kami ambil bagian melayani di jemaat penabur ini. Mampukan kami dalam pelayanan ini sebagai manusia baru, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi Allah damai sejahtera, menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada dan berkarya. Kami juga berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB, beri mereka hikmat kebijakan di dalam menjadi teladan, memberi tuntunan pada kami semua keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk menjalani kehidupan new normal ini sebagai manusia baru yang hidup sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, walaupun kami sadar dengan keterbatasan kami, tapi Tuhan bisa mampukan kami dengan bimbingan Roh Kudus. Kami juga datang dengan rasa syukur untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, juga berkat yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang pada hari ini, pada tanggal 7 Juni ini boleh Tuhan genapkan setahun lagi usianya. Keberadaan Bapak Riwildo Sarimanela, Kevin Yohanes Lumangkun, Ibu Louis Margareta Putirai, biarlah dengan bertambah usia mereka, bertambah juga hikmat kebijakan. Juga saudara-saudara yang lain yang sepekan ini bertambah usianya atau usia bahtera kehidupan rumah tangganya, beri kami semua hikmat kebijakan. Mampukan kami siap menjadi garam serta terang di dalam kesaksian hidup kami sebagai bentuk rasa syukur kami untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Namun di tengah-tengah rasa syukur kami juga mohon Tuhan berikan kami kekuatan ketika badai pandemik ini membuat saudara-saudara kami harus bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, atau sakit penyakit yang datang menghampiri. Beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan tetap hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki seberat apapun masalah hidup ini, agar jangan sampai berkat rohani di dalam sorga itu terlepas dari tangan kami, karena kami larut di dalam nafsu dunia ini. Dan untuk mereka yang sedang terbaring lemah dan sakit, untuk keberadaan Saudari Wahyu Ningsi, Ibu Maria Tete Lepta, Bapak Frans Nanuleta, Ibu Nancy Tanate, Ibu Adelina Petupulu, Ibu Setiawati Mumpuningsi, Ibu Setiani, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Fitse Poceratu, Ibu Sutarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh,
dan saudara-saudara kami yang lainnya. Bahkan yang pada saat sedang terbaring lemah di rumah sakit, Ibu Suryani, kami percayakan mereka semuanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Tuhan bermurah hatilah untuk jamah pulihkan mereka karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Kalau Tuhan mau turun tangan, setetes berkat Tuhan lebih daripada cukup. Mujizat pasti bisa terjadi dengan kepulihan saudara-saudara kami. Dan kami hanya mohon, mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan berkenan kami harus pikul salib penderitaan ini, beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan. Berikan juga kekuatan bagi para tenaga medis, dokter perawat yang berjibaku dengan wabah pandemik ini. Juga aparatur negara dan para pemimpin di negeri ini. Mereka yang duduk di bangku pemerintahan, beri hikmat kebijakan untuk juga bisa menghadirkan ketentraman, kenyamanan di negeri ini dan hadirkan damai sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa lain yang pada saat ini sedang menderita akibat wabah atau pandemik ini. Tuhan jamah pulihkan dunia ini. Bapa, banyak yang kami ingin pinta, namun kami yakin, kami percaya Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan juga bisa perlengkapi apa yang kami butuhkan. Karena itu, kami hanya mohon, beri kami hikmat kebijakan untuk meletakkan setiap keinginan kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami Bapa. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami ya Tuhan. dan peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah, dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat.
Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberi persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai dengan Sabtu mulai pukul 08 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat, dan khusus hari Minggu pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian jemaat dari Gita Bakti nomor 84, bait yang pertama dan yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Biarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah, pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu, dan memberikan kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad untuk hidup melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Kini marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat merayakan Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati.